warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi sahabat-sahabati pendengar setiap podcast Opini Kopri. Nah, sebelum kita memasuki tema podcast kali ini, podcast Opini Kopri ini merupakan salah satu program kerja BSO Kopri Rayon Ekonomi Muhammad Hatta, yang dimana podcast ini menyediakan tentang berbagai opini dan sudut pandang dari narasumber-narasumber hebat kita. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu, teman-teman. Saya nih punya pantun nih, jalan-jalan beli mangga. Cakep gitu dong, guys. Yuk, penonton bayaran balik layar bisa yuk. Saya ulangi ya, guys. Oke, jalan-jalan beli mangga. Cakep. Mantap. Pulangnya beli pepaya. Cakep. Sahabati, kenalin, nama saya Karisma. Salam kenal semuanya. Baik, pada podcast Opini Kopri kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan juga beberapa waktu lalu ini sempat viral di dunia maya dan sedang rame-ramenya, yakni tentang pelecehan seksual yang dimana sudah tertera pada hukum, namun para pelaku kejahatan itu tetap masih bisa bergerak bebas dan juga lagi-lagi ironisnya perempuan tetap menjadi objek untuk kekerasan seksual. Nah, di undang-undang ini sudah ditetapkan dan juga sudah disahkan, yakni Undang-Undang UU TPKS, yang dimana ini adalah mengatur hukum tentang pelecehan seksual. Namun lagi dan lagi hukum masih belum bisa menegakkan keadilannya. Membahas tentang pelecehan seksual, kita akan bersama dengan narasumber hebat kita, yakni Mbak Indayu. Beri tepuk tangan dong semuanya, teman-teman. Oke. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu sama Mbak Indayu. Mbak Indayu ini merupakan aktivis hebat, yakni yang sudah banyak sekali ya, banyak banget yang bisa dilakukan sama Mbak Indayu ini. Mulai dari organisasinya ini Student Crisis Center, terus habis itu kita juga bergerak bersama di PMII gitu ya Mbak Indayu, benar kan? Betul. Oke, mantap. Kita langsung saja nih Mbak Indayu membahas tentang Undang-Undang UU TPKS nih yang udah disahkan sejak tanggal 9 Mei kemarin 2022. Nah, gimana sih Mbak urgensinya ini dan juga setelah disahkan itu gimana kelanjutan dengan UU TPKS ini? Oke. UU TPKS itu sendiri sebenarnya lahir memang tidak instan gitu ya. Maksudnya dia by proses yang sangat lama dan bertahun-tahun. Mulai dari diinisiasi oleh Komnas Perempuan dan juga beberapa kelompok jaringan yang memang fokus di advokasi terkait KS. Mereka ingin mengupayakan bahwasanya di Indonesia itu ada regulasi khusus yang memang menguatkan advokasi terkait kekerasan seksual. Karena kalau misalkan kita ngomongkan kekerasan seksual itu seperti gunung es gitu ya, maksudnya seperti gunung es hanya kelihatan atasnya aja, padahal di bawah ini lebih gede lagi angkanya gitu. Dan karena di Indonesia juga masih rentan terkait victim blaming, jadi kayak penyalahan kepada korban, ketidakpercayaan kepada korban, akhirnya korban-korban yang mengalami kekerasan seksual juga semakin tidak percaya diri untuk melanjutkan speak up dan lain sebagainya. Kita semua bersyukur dengan adanya RUU TPKS ini, Undang-Undang TPKS sudah menjadi undang-undang dan sudah disahkan, ditetapkan. Namun yang sekarang perlu kita desak pada pemerintah adalah segera dibentuknya peraturan pemerintah. Karena apa? Karena undang-undang ini akan lebih tegas pelaksanaannya, akan lebih tegas mengenai menteri-menteri terkait, misalkan terkait Menteri Perlindungan, Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan, Kemen PPPA, kemudian mungkin Kementerian Kesehatan juga bisa ikut andil dalam pelaksanaan teknis undang-undang TPKS ini. Karena kalau tidak ada peraturan pemerintah, kayak kementerian-kementerian itu tidak akan kolaboratif dalam pelaksanaan undang-undang ini. Jadi kalau misalkan kita cuma mengandalkan beberapa kelompok yang disebutkan, misalkan kelompok jaringan masyarakat yang memang aktif dalam upaya advokasi, kayak misalkan WCC, SCC, kemudian teman-teman dari Kopri juga, mungkin teman-teman dari Kopri juga melaksanakan advokasi-advokasi terkait KS, itu tidak cukup, karena kita juga butuh memang lembaga yang memang concern di isu-isu yang memang lembaga itu punya wewenang dan tanggung jawab. Misalkan kalau di sini ada pemulihan kepada korban gitu ya. Pemulihan kepada korban itu harus dijamin oleh Kementerian Kesehatan, misalkan dalam pemulihan psikisnya dan lain sebagainya. Jadi tersedia akses kesehatan itu yang bisa dijangkau di masing-masing daerah. Dan itu sudah
tersinkronasi dengan apa-apa yang udah ditetapkan dalam undang-undang ini. Jadi mulai dari nggak mungkin berbayar mahal gitu kan, bener banget. pasti aksesnya mudah gitu. Itu yang kita butuhkan. Jadi kalau misalkan undang-undang ini hanya euforia semata ya, teknisnya benar teknisnya akan hilang gitu. Iya, Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, balik lagi nih Mbak, kita bahas tentang undang-undang TPKS lagi. Setelah disahkannya, ini apa sih Mbak realisasinya atau dampaknya setelah ditetapkan sama sebelum ditetapkan? Gitu ya? Iya benar. Kalau kita lihat bareng sih ya, maksudnya fenomena boomingnya advokasi terkait kekerasan seksual itu baru-baru aja. Jadi memang kalau tak lihat dari kurun waktu kurang lebih 4 tahun ke belakang ya, sejak beberapa organ termasuk Komnas Perempuan mengupayakan adanya undang-undang TPKS. Karena undang-undang TPKS ini pro dan kontra di tengah publik, ada kelompok yang mendukung, ada kelompok yang tidak mendukung. Akhirnya orang-orang mulai tersadarkan tuh, maksudnya tersadarkan bahwasanya apa sih sebenarnya UU TPKS ini, TPKS itu apa sih kok sampai kita butuh banget gitu kan ya. Akhirnya dari situ pun kekerasan seksual itu menjadi isu yang memang hangat dibicarakan di tengah masyarakat dan diselingi dengan edukasi-edukasi yang masif dari beberapa elemen. Misalkan apa sih jenis-jenis KS itu apa aja gitu-gitu kan. Akhirnya orang yang tidak punya edukasi terkait KS, misalkan dia pernah mungkin pernah mengalami pelecehan seksual nonverbal gitu misalkan. Dia pernah di catcalling dan sebagainya. Dia nggak tahu tuh kalau yang dia alami itu ternyata catcalling, kekerasan seksual juga. Namun di jenisnya pelecehan seksual gitu kan. Akhirnya dari fenomena itu pun banyak yang tersadarkan bahwasanya oh aku ternyata pernah jadi korban juga gitu. Akhirnya semakin banyak yang speak up. Terus dari mungkin dari badan legislatif juga semakin didorong oleh masyarakat untuk segera mengesahkan undang-undang ini. Akhirnya setelah undang-undang ini sah, kita lihat sih maksudnya headline-nya hampir di semua penjuru, mulai dari media massa, cetak, bahkan di lingkungan sosial kita, kekerasan seksual nggak lagi tabu kayak dulu gitu loh. Bener. Kita semua tercerahkan, kita semua terbuka pikirannya bahwasanya ya kekerasan seksual ini musuh bersama. Kamu harus percaya sama korban, kamu harus memposisikan kamu mendukung korban secara sepenuhnya gitu. Akhirnya kan beberapa kasus mulai terungkap, mulai dari mungkin yang terungkap yang ada di Jombang, dari kasusnya Sidikiah itu dari pesantren itu. Kalau Sidikiah itu kan mungkin dari pelakunya dari lingkungan internal pendidikan. Yang pembangunan karakternya di dalam pondok gitu ya. Ada juga nih kayak kita nih di kampus. Kalau di kampus mungkin udah dimulai dari fenomena AKNI yang ada di UGM. Kemudian disusul juga dengan beberapa kampus yang mulai speak up. Akhirnya juga beberapa kementerian kayak misal Kemenak dan juga Kemendikbudristek mengeluarkan peraturan produk hukum mereka untuk mengayomi gitu loh, mengayomi di kampus-kampus itu gitu sebenarnya. Itu pun dikeluarkan sebelum UU TPKS ini disahkan. Tapi kalau misalkan UU TPKS ini disahkan, sebenarnya asasnya tetap lex spesialis, derogat, legi generalis. Jadi kalau misalkan udah ada yang lebih khusus, kita pakai yang lebih khusus, selama yang lebih khusus itu tidak mencederai yang umum. Jadi yang umum undang-undang TPKS, yang khusus kayak SK Dirjen Pendis, terus Permendikbud kemarin yang baru disahkan sama Nadiem Makarim gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat teman-teman yang mengadvokasi, misalnya pendamping, terus orang-orang yang fokus di pemulihan, konselor dan lain sebagainya, itu saya rasa lega lah, maksudnya punya suasana baru bahwasanya kalau aku mengadvokasi kasus sekarang ada jaminannya. Jadi korban itu udah nggak kayak misalkan wah nggak mungkin lah kasusku nanti bisa diadili, benar. Jadi pasti korban itu berpikir kalau sebelum ada TPKS ya kayak apa nih yang bisa menjamin kalau misalkan aku lapor aku dapat stigma dari publik. Biasanya kan gitu ya, misalkan korban pemerkosaan dan lain sebagainya itu pasti stigma publik itu akan mengarah ke korban negatif gitu. Banget. Jadi kalau sekarang kan perlindungan di dalam undang-undang TPKS ini mulai dari perlindungan saksi, perlindungan keluarga juga dijamin, yang pasti yang utama juga perlindungan korban gitu. Jadi tidak ada upaya stigma dan lain sebagainya, karena orang-orang atau pelaku yang
secara tidak langsung mendukung pelaku, contohnya menstigma korban, tidak mempercayai korban, itu juga di dalam undang-undang ini disebut sebagai orang-orang yang dalam persidangan nanti bisa menjadi pelaku baru gitu, karena dia melakukan victim blaming, dia menekan kepada korban untuk tidak meneruskan advokasi gitu kan, itu kan menghambat proses hukum, itu juga bisa dihukum gitu. Jadi kita pasti akan lebih menang lah, akan lebih pede gitu. Coba lihat aja beberapa kurun waktu ini bener-bener serentak semuanya itu kayak euforia untuk mengadvokasi UU TPK kekerasan seksual itu sangat-sangat bagus gitu kan, kita ngerasain sendiri kan, kayak tiap hari ada aja berita terkait advokasi KS. Itu menurutku satu orang yang speak up itu bisa menyadarkan 10 orang di sekitarnya. Jadi misalkan ada satu korban yang speak up, korban yang belum berani speak up ini pasti akan termotivasi untuk speak up juga. Akan ikut juga kan di kolom-kolom selanjutnya. Benar banget itu sih. Oke. Nah, setelah kita mendengarkan tentang pemaparan UU TPKS yang sudah dijelaskan oleh Mbak Indayu ini, nah kita juga sudah merasakan nih dampaknya dari teman-teman semuanya. Kita ini sudah bergerak ya Mbak di bidang media, apalagi media sekarang ini kan sudah gempar-gemparnya. Cepet banget penyerapan atau cepet banget proses dari sosial media untuk penyebaran informasinya dari sosial media itu. Nah, kita juga sudah merasakan nih dampaknya juga teman-teman. Kemarin sebelum adanya UU TPKS ini, kita kan sulit untuk menjangkau para korban, atau korban itu sulit banget untuk speak up tentang apa yang dia rasakan gitu loh. Nah, tapi setelah adanya UU TPKS yang sudah disahkan ini, korban-korban itu jadi semakin banyak yang speak up. Satu korban tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Indayu itu bisa mendapatkan beberapa korban lagi untuk bisa membantu speak up itu tadi. Oke, kita lanjut kita langsung aja nih Mbak, daripada kita tentang pusing ya untuk membahas undang-undang ini, kita langsung aja ke pengalaman pribadi atau pengalaman-pengalaman dari yang aku baca. Nah, kalau pengalamanku pribadi itu Mbak, sebenarnya kekerasan seksual ini itu kayak nggak terasa. Iya kan, kayak nggak terasa kalau kita itu benar-benar, oh ternyata aku ini mengalami pelecehan gitu kan. Pelecehan gitu-gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini kan banyak banget, kita kan juga maksudnya COVID ini udah mulai meredah, terus kegiatan kita juga udah banyak offline. Nah, kan pelecehan seksual sebelum-sebelumnya ini kan udah banyak, tapi ternyata aku itu mengalami sendiri pas waktu aku ini, sambil cerita nih ya. Pas kemarin waktu aku PKL itu kan aku dapatnya PKL-nya di pasar. Kita membantu sebuah lembaga untuk terjun langsung ke pasar. Nah, ternyata pada waktu itu pas waktu itu aku lagi duduk nih dengan pakaian yang tertutup di siang hari dan posisinya itu lagi banyak orang. Nah, itu aku sempet loh dapat kayak cantiknya kayak gitu. Itu kan juga termasuk nih, termasuk ke kekerasan seksual yang bentuknya verbal. Iya, betul. Sedangkan kekerasan seksual itu banyak banget. Ini aja yang terlihat dan itu kayak enggak tabu lagi gitu loh Mbak. Padahal itu kan termasuk kekerasan seksual gitu. Itu sih kalau pengalaman pribadi aku. Kalau misalnya yang pengalaman dari, banyak banget pengalaman yang aku dapat dari teman-teman aku, meskipun kita nggak merasakan secara langsung. Iya, betul. Itu kan kayak ditowel gitu kan, itu juga termasuk. Meskipun dalam konteksnya kita ini lagi bercanda, misalnya nih sama lawan jenis atau sama siapapun, dalam konteks kita bareng-bareng dalam suatu forum nih, kita lagi ngobrol, habis itu kayak misalnya diginiin, itu kan juga termasuk kan, kayak di toilet itu kan juga termasuk nih. Nah, itu gimana sih Mbak kalau kita harus memecah stigma tersebut biar kita juga bisa membentengi diri gitu sih, juga kita bisa jangan kayak gitu deh, kayak gitu kan. Jadi kalau prinsipnya, sebenarnya prinsip untuk bersinggungan di lingkungan sosial, entah itu sama lawan jenis atau sesama dalam satu jenis yang sama gitu ya, maksudnya perempuan sama perempuan atau laki-laki sama laki-laki, karena tidak memungkiri pelaku itu ya kita tidak bisa menstigma hanya pelaku itu hanya laki-laki gitu kan. Jadi kalau misalkan prinsip yang dibawa, misalkan prinsipnya itu prinsip consent. Jadi misalkan prinsip consent itu, kalau kamu mau pinjem sesuatu gitu misalkan,
boleh nggak sih aku pinjem gitu. Kalau kamu udah freely given memberikan itu sepenuh hati kamu sadar kamu memberikan itu untuk dia gitu. Kamu memberikan mengiyakan itu dengan sadar, itu namanya concern yang sah. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba ngambil, dia tiba-tiba Noel gitu, dia nggak minta izin dulu, misalkan boleh nggak sih aku pas foto nanti pegang tangan gitu, atau gandeng tangan, atau kan misalkan kita ngerasa deket sama temen gitu ya, terus bisa nggak sih nanti pas foto pegang pinggul aja gitu kan ya. Itu sebenarnya kalau misalkan teman-teman ingin terbebas dari aku kan nggak ada niatan untuk melecehkan gitu, tapi nggak semua orang itu ke distract-nya berbeda-beda ya. Maksudnya kalau misalkan ada orang yang memang mungkin ya fine-fine aja di rangkul pinggulnya gitu ya. Tapi ada juga orang yang kesentuh sedikit aja udah beda gitu kan ya. Terintimidasi nih. Jadi kayak udah langsung, loh kok dia gini ya gitu kan ya. Nah itu baiknya kita harus menerapin prinsip concern yang tadi. Jadi prinsip concern ya freely given. Terus kamu memberikan informasi dulu, misalkan aku boleh nggak sih kalau misalkan tanganku nanti gini, soalnya aku pengen fotonya itu gini. Dan kamu memberikan persetujuan itu atau concern itu dalam keadaan sadar. Dan kamu tahu sebab akibat kamu memberikan concern itu. Kalau kamu dalam kondisi mabuk dan lain sebagainya, terus kamu dalam kondisi diam misalkan. Jadi kalau misalkan kamu udah menerapin prinsip concern itu dengan baik, kamu mengetahui kamu memberikan persetujuan itu sebabnya apa, akibatnya apa, terus kamu juga memberikan dalam keadaan sadar, mungkin itu menjadi landasan kuat dalam hubungan di lingkungan sekitar kamu. Terus kamu juga mengetahui bahwasanya kamu juga harus menerapkan bahwasanya concern itu berlakunya satu kali. Jadi kalau misalkan orang ini, misalkan hari ini gitu ya, ada orang yang misalkan pegang tangan kamu nggak apa-apa gitu, misalkan temen yang pegang tangan, terus besok dia pegang tangan lagi tanpa minta persetujuan lagi gitu, misalkan loh kemarin lo nggak apa-apa gitu. Nah itu beda, concern itu berlaku satu kali di waktu itu juga, di persetujuan yang keluar ya saat itu juga, nggak berlaku untuk sebulan yang akan datang meskipun perilakunya sama gitu. Itu yang mungkin harus ditegasi sama kita. Jadi kita punya boundaries di diri kita gitu loh. Maksudnya kita punya batasan yang memang semua orang itu tidak berhak atas melanggar batasan itu. Jadi kalau ini tuh tubuh ini ya dikodratkan untuk kita, ya udah mutlak punya kita. Oke. Nah, seperti itu teman-teman atau sahabat-sahabati semuanya. Jadi, teman-teman kalau misalnya mau ditoel-toel atau apapun harus membatasi atau kita memiliki benteng untuk diri sendiri. Terus habis itu teman-teman itu juga bisa untuk memberikan izin atau meminta izin nih terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang memiliki dampak negatif maupun positif. Betul. Seperti itu. Oke, Mbak Indah, yuk kita lanjut ke selanjutnya nih. Apa nih? Kita bahas tentang yang baru-baru ini aja nggak sih, tentang permasalahan-permasalahan kekerasan seksual. Ini kan sedang rame-ramenya nih Mbak di dunia maya atau sosial media, tentang kemarin ada seorang perempuan yang memakai baju bisa dikatakan minim. Nah, tapi kan itu juga hak, seperti yang dikatakan Mbak Indah tadi, kalau ini tuh milik kita gitu kan. Berarti kan itu juga haknya beliau sebagai perempuan untuk memakai baju yang beliau inginkan. Nah, tapi kemarin tuh juga sempat kan beliau itu masalahnya ini kan naik sebuah transportasi online umum gitu ya. Iya, transportasi umum. Nah, terus habis itu beliau ini dilecehkan oleh supirnya nih, oleh drivernya. Yang dimana beliau ini dalam kasusnya itu katanya, kalau menurut yang dia katakan atau menurut pelaku yang katakan itu kan mencari sapu. Tapi dalam video yang tersebar yang kita lihat itu kan berusaha untuk memegang, mohon maaf nih teman-teman, bagian tubuh dari korban. Nah, seperti itu. Nah, tapi yang sungguh miris itu ya, di kolom komentar itu ada mulai dari, kalau bisa aku presentasikan ya, 50%-nya itu mendukung dan 50%-nya itu tidak mendukung, atau tambah blaming nih ke korbannya, tambah menyalahkan korban nih, tambah menyalahkan korban tentang pakaiannya, menyalahkan korban tidak
melawan. Padahal kan kalau kita menghadapi situasi yang mencengkam itu kan kita kayak ke distract, kayak benar-benar diem beberapa detik, dan kita itu kayak mau melakukan itu juga susah gitu kan ya Mbak. Nah, apa nih yang bisa kita upgrade nih Mbak tentang pemikiran untuk kita itu enggak jadi blaming gitu loh ke korban, padahal di TPKS ini kan udah menjelaskan gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau melihat kasus yang kemarin itu kan sebenarnya udah pelecehan verbal ya. Maksudnya pelecehan verbal yang dilakukan memang di publik sama orang asing nih. Nah, maksudnya orang asing ini kita pasti nggak ada feeling misalkan kita naik Gojek gitu terus tit kayaknya aku nanti oh ya tit Gojek senari nadim aku. Misalkan kita naik transportasi umum terus habis itu kita udah mungkin ngerasa bahwasanya ini aman transportasinya gitu ya. Tapi itu pun nggak menjamin karena pelaku itu selama ada kesempatan ya dia dilakukan, ngambil kesempatan itu. Kalau realita yang terjadi sebenarnya kemarin kalau aku lihat dari versi apa yang dilakukan sama korban, dia itu berupaya untuk melindungi diri dan mencari pertolongan. Bayangkan kalau misalkan korbannya tiba-tiba buka pintu, ya pasti langsung ke jalan raya gitu kan ya. Korban di dalam posisi yang memang jaraknya pun nggak berdekatan banget sama pelaku pun masih bisa dijangkau sama pelaku, karena pelaku mencoba untuk terus menjangkau dengan kata-kata yang merayu gitu kan ya, mulai merayu adik dan lain sebagainya, nggak manggil-manggilnya. Sedangkan kenapa sih korban itu nggak berani yang langsung gebuk atau gimana ya? Setiap korban itu beda sikapnya. Misalkan kalau aku punya energi pas waktu itu gitu ya, mungkin pas punya energi bisa tak siram, punya energi yang cukup bisa tak siram, bisa tak, mungkin bapaknya tak dorong dari belakang gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba korban pas posisi itu korbannya nggak punya energi, mungkin pulang kerja atau memang secara fisik belum stabil atau pas itu memang shock banget, ya akhirnya yang bisa dilakukan dia hanya minta pertolongan melalui live Instagram ya. Iya. Nah kalau nggak salah live Instagram, ya itu yang dia lakukan. Pun ya alhamdulillahnya respon dari pihak yang berwajib itu cepat gitu loh. Akhirnya korban pun tertolong. Tapi ya itu akhirnya karena korban ini mengunggah itu melalui sosial media, akhirnya ya terpublish semuanya, dan versi untuk menanggapi video yang direkam korban itu macam-macam. Bahkan ada yang victim blaming ke korban. Sedangkan kalau misalkan korban ini melapor, kalau sesuai undang-undang TPKS, jadi kalau sesuai undang-undang TPKS ini, korban yang melapor itu mendapatkan perlindungan sementara. Jadi perlindungan sementara untuk keamanan korban itu minimal 1x24 jam. Jadi 1x24 jam itu korban dilindungi dulu oleh pihak berwajib. Jangan sampai korban mendapatkan ditemui sama wartawan yang misalkan menyorot mukanya korban gitu kan ya. Itu yang ditakutkan. Kalau kemarin yang dipublish terkait pelaku, terkait muka pelaku dan lain sebagainya, identitas pelaku dan lain sebagainya, itu memang boleh di UU TPKS itu boleh banget ya kan. Bener. Di UU TPKS itu disebutkan bahwasannya kalau mempublish identitas pelaku itu ya memang boleh di di UU TPKS. Nah, setelah mendapatkan perlindungan sementara tuh 1x24 jam itu sebenarnya nanti kalau misalkan diproses dalam persidangan itu konten yang mungkin yang sudah tersebar, yang sudah jadi bukti, itu kan kalau dari sini bisa dikoordinasikan dengan kementerian misalkan Kominfo untuk menghapus semua konten yang berhubungan dengan ini bukti tersebut. Bahkan sampai dari komen-komen netizen dan lain sebagainya itu yang bisa dihapus berarti. Yang victim blaming dan lain sebagainya itu langsung dihapus, itu bisa atas permohonan dari kepolisian. Kalau di sini kan dijelaskan kayak gitu. Itu bisa banget. Karena ya kondisi mentalnya korban pun, misalkan lihat komenan netizen yang menyalahkan korban karena bajunya yang dianggap seksi, padahal kadang yang nggak seksi aja tetap dilecehin gitu loh. Bener. Kayak aku tadi nggak sih? Betul. Padahal aku lagi muslimat. Gitu kan. Jadi itu nggak menjamin gitu. Ya kalau misalkan kamu ketemu sama pelaku, ya pelaku tetap pelaku. Kamu ya tetap orang yang
menjadi sasaran oleh pelaku itu gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ini udah diterapkan benar-benar, itu akan aman gitu loh, korban akan aman, terus korban nggak bakal dapat victim blaming gitu. Makanya itu kita perlu peraturan perundang-undangan tadi untuk lebih spesifik. Misalkan kalau konten-konten itu di-share secara luas di lingkup media sosial gitu ya, akhirnya kita koordinasinya sama Kominfo. Nah, setelah membahas tentang kasus-kasus ini tadi, juga tersadarkan nih Mbak, aku dari perkataan Mbak Indayu tadi, kalau misalnya di TPKS kan ini, kalau misalnya sudah ditetapkan peraturan pemerintah, berarti kita juga bisa bersinergi dan berkolaborasi nih dengan para kementerian-kementerian terkait. Kalau misalnya tadi di sosial media kan bisa dengan Kominfo. Kalau misalnya tadi korban membutuhkan, berarti kita juga bisa ke kesehatan atau dan sebagian lainnya, seperti itu. Oke nih Mbak, setelah kita menelaah dan juga kasus-kasus tadi nih, kita juga membahas gimana sih Mbak tentang alur proses pelaporan bagi para teman-teman yang mengalami pelecehan nih di Undang-Undang UU TPKS ini. Oke. Tips untuk teman-teman yang misalkan teman-teman itu ngerasa bahwasanya teman-teman menjadi korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual ada banyak macamnya. Ada kalau disebutkan dalam undang-undang ini, undang-undang TPKS ada 9 plus ada juga tambahan-tambahan lain. Jadi kalau misalkan 9 itu yang mungkin sudah kayak pelecehan seksual verbal non verbal, terus pemaksaan kontrasepsi, terus pemaksaan sterilisasi, terus pencabulan ada di selanjutnya. Pokoknya kalau teman-teman merasa bahwasanya teman-teman mendapatkan satu perlakuan mungkin pelecehan non verbal atau verbal, atau mungkin teman-teman pernah mendapatkan paksaan untuk foto telanjang gitu ya, itu kan KPGO di sini juga kekerasan seksual berbasis teknologi gitu kan. Itu teman-teman langsung aja lapor. Jadi kalau dalam undang-undang ini, jadi aku sambil baca ya, kalau dalam undang-undang ini sebenarnya korban itu nggak hanya korban aja yang punya delik aduan untuk melapor, tapi misalkan kita ini mengetahui adanya kekerasan seksual gitu. Sebagai saksi nih berarti. Nah, kita itu di dalam undang-undang ini termasuk orang yang melihat, mengetahui, dan juga menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual. Itu juga bisa melaporkan. Jadi nggak hanya korban. Nah, melaporkannya kemana? Melaporkannya ke unit pelaksana teknis daerah. Jadi unit pelaksanaan teknis daerah ini di bidang sosial. Jadi itu nanti bikin struktur terkait lembaga yang memang fokus untuk mengadvokasi kekerasan seksual di masing-masing daerah itu ada. Jadi kayak kalau sekarang kan layanan terpadu itu kan dibentuk sama beberapa komunitas NGO gitu kan, mungkin yang dapat funding dan lain sebagainya. Kalau ini harus dibentuk di semua daerah. Nah, itu lembaga advokasinya berbasis masyarakat. Tuh, jadi masyarakat yang memang sudah dilatih untuk melakukan advokasi kekerasan seksual, mulai dari kayak persepsi kayak konstruksi berpikir terkait kekerasan seksual itu baiklah. Nggak mungkin menyalahkan korban, cara mungkin advokasinya itu pasti udah sesuai, itu yang diutamakan. Jadi kalau misalkan kamu melapor itu ke lembaga itu, jadi lembaga itu akan ada di masing-masing daerah. Nah, kalau kamu melapor itu kemudian kamu akan diproses pelaporannya nanti ke litigasi, pastinya langsung ke kepolisian. Itu kamu akan diproses kayak biasa ya, maksudnya dimintain keterangan dan lain sebagainya. Dimintain keterangan itu pun kalau di kepolisian biasanya kan kita ada ruangan yang memang kalau di sini harus ada ruangan khusus, tapi kalau sebelumnya kan polisi ya ruangan yang biasanya dipakai untuk pencuri, dipakai untuk apa, untuk integrasi juga. Nah itu nggak boleh. Jadi kalau emang korbannya itu melapor sebagai korban kekerasan seksual, itu harus disediakan tempat khusus untuk korban yang melapor, untuk menjaga identitas, keamanan, dan juga mungkin biar korban ini stabil dalam bercerita. Dan yang melakukan pemeriksaan itu harus orang-orang yang memang udah terlatih. Jadi emang harus udah dibekali dulu semuanya gitu. Itu juga ada di surat telegram dari Kapolri, bahwasanya orang-orang yang harus turun untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, bahkan mulai sampai ke
hakimnya, ketua PN-nya itu harus punya perspektif adil gender, harus punya perspektif cipta ruang aman, anti kekerasan seksual itu. Nah, habis itu kamu bakal dapat perlindungan sementara. Perlindungan sementara itu dijamin dalam 1 kali 24 jam. Yang seperti dikatakan Mbak Indah tadi ya. 1 kali 24 jam itu kamu akan dapat perlindungan sebelum kepolisian itu mengajukan perlindungan kepada LPSK. Jadi kalau misalkan LPSK itu perlindungannya mulai dari kasus kamu diproses sampai selesai, bahkan sampai pemulihan gitu. Itu ke LPSK. Setelah ke LPSK pengajuannya oleh kepolisian, habis itu kepolisian langsung nih melakukan tugasnya untuk memeriksa saksi-saksi, terus kemudian melakukan penyidikan, kemudian polisi juga mencari alat bukti gitu ya, mencari bukti-bukti yang ada. Nah, selesai itu ini sudah kayak teknis persidangan sewajarnya ya. Ada penuntutan dan lain sebagainya. Kalau penuntutan mungkin jaksa penuntut umum akan menuntut bahwasanya ini harus berapa tahun untuk perilaku ini, apakah pasalnya berlapis, apakah maksudnya apakah pelecehan seksual aja yang dikenakan. Kalau pelecehan seksual kan kita tahu sendiri kalau dalam undang-undang ini hampir 9 tahun. 9 tahun dan sanksi dendanya 50 juta. Tuh, nah kalau sudah selesai di penuntutan oleh jaksa penuntut umum, pemeriksaan, putusan dan lain sebagainya. Pokoknya seperti jalannya persidangan pada umumnya. Tuh. Namun kita nggak hanya terfokus kepada pelaku. Di upaya kita untuk mengadvokasi kasus ini juga kita harus memperhatikan nih korbannya itu dalam kondisi seperti apa, karena pemulihan korban itu harus tetap berlanjut. Nah, perlindungan kepada keluarga korban, kepada saksi itu juga harus dimaksimalkan. Jadi terus ada restitusi juga. Restitusi itu penggantian ganti rugi. Jadi korban itu pasti mengalami kerugian, baik secara moral, baik secara material. Kalau misalkan secara psikis ya harus dipulihkan gitu. Kalau misalkan secara material, moral ya harus ada penggantinya. Kalau di sini jelaskan pun kalau misalkan pelaku itu termasuk misalkan petinggi di satu perusahaan, itu perusahaannya pun bisa diambil alih. Pun kalau misalkan pelaku itu nggak punya perusahaan, terus nggak punya uang tapi punyanya rumahnya pun bisa jadi barang sitaan gitu loh. Jadi hampir mirip-mirip sama kayak penanganannya koruptor gitu kan ya. Jadi itu nilai plusnya dari undang-undang ini itu sih. Dan mungkin juga pelaku pun, misalkan pelaku ini cuma 15 tahun gitu, setelah pelaku itu keluar, pelaku juga direhabilitasi secara sosial dan juga secara personal. Jadi kalau direhabilitasi secara sosial mungkin juga mendapatkan penanganan khusus ya. Jadi orang ini tetap dalam pantauan gitu ya. Kayak orang kalau misalkan udah pakai narkoba dibebaskan kan tetap dalam pantauan karena dia akan berpotensi untuk pakai lagi gitu. Sama juga kayak pelaku kekerasan seksual, apalagi pedofil itu. Bener. Dia dikeluarkan tanpa dikebiri kimia, tanpa dikebiri fisik, pasti dia akan mengulang hal serupa gitu. Jadi itu harus tetap dipantau. Terus Oke, nah kesimpulannya nih teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian yang mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual bisa langsung melapor ke UPTD terdekat di daerahnya masing-masing, atau bisa juga untuk lebih cepatnya teman-teman bisa langsung pick up di sosial media melalui link-link yang sudah disediakan oleh para komunitas-komunitas perempuan yang menaungi tentang pelecehan seksual. Oke, setelah kita berbicara nih panjang lebar terkait UU TPKS dan juga kasus-kasus yang sudah terpublish, namun ini juga disayangkan banyak banget juga yang mungkin kasus-kasusnya ini belum terpublish. Nah, untuk teman-teman sekalian atau sahabat-sahabat yang di luar sana yang sedang mengalami atau juga pernah merasakan dan juga membutuhkan perlindungan, ini teman-teman bisa untuk langsung melapor kepada pihak yang berwajib atau pihak yang menaungi hal tersebut, karena kan sudah disahkan ya UU TPKS ini, biar para teman-teman atau sahabat-sahabat ini mendapatkan perlindungan khusus secara fisik, mental maupun materi seperti itu. Oke, ini sudah 1 jam lebih. Ini kurang dari beberapa menit kita sudah berbicara. Adakah penutup nih dari Mbak Indayu terkait kasus kekerasan seksual maupun tentang UU TPKS ini? Mungkin kalau dari aku sendiri, karena kita udah punya UU TPKS, ini semakin buat kita percaya diri bahwasanya kalau kita udah punya regulasi ini, saya rasa
aparat penegak hukum juga harus maksimal dalam upaya perlindungannya. Jadi kita harus sama-sama komitmen aja sih. Kalau kita sebagai orang yang dikenai hukum itu, ya mau nggak mau kita harus sama-sama punya komitmen yang sama gitu. Jangan sampai ada yang masih nggak percaya terkait kekerasan seksual, sedangkan yang lain udah mulai speak up, udah mulai speak up. gembar-gembar. Jadi kita komitmen bareng aja bahwasanya cipta ruang aman tuh harus di semua aspek. Jadi nggak hanya di lingkungan perguruan tinggi di kampus aja, tapi di lingkungan keluargamu, terus mungkin di lingkungan pendidikan yang basicnya keagamaan atau kayak pondok pesantren, terus cipta ruang aman mulai dari tingkat pendidikan dasar. Jadi dari SD itu mungkin udah kasih edukasi terkait apa sih do dan don't lah, maksudnya Batasan-batasan yang boleh kamu lakukan sama yang nggak boleh kamu lakukan selama berteman atau bersinggungan di lingkungan sosial. Itu cipta ruang aman. Kemudian juga kita harus sama-sama memposisikan diri kita bersama-sama korban. Kalau misalkan kamu ragu terkait apa yang udah korban ceritakan dan ini sebagainya, ya jangan diungkapkan ke korban. Karena tidak ada untungnya buat kamu, juga tidak ada untungnya untuk kasus ini gitu. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin untuk bergandeng tangan lah. Ayo kita sama-sama cipta ruang aman untuk mengurangi bahkan meniadakan sedikit pun kekerasan seksual. Jadi kita benar-benar merasa aman di semua tempat. Jadi kita nggak bakal takut gitu loh kalau misalkan semua tempat itu udah aman. Itu sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Mbak Indayu. Nah, jargonnya dari para teman-teman komunitas-komunitas advokasi tentang agar lebih semangat gitu ya. Kekerasan seksual nih, agar lebih semangat teman-teman dari advokasi ini memiliki jargon nih Mbak. Yakni, yuk bisa yuk kita bersama-sama biar teman-teman atau sahabat-sahabat yang di rumah ini bisa menyaksikan dan juga bisa menerapkan di kehidupan atau di realitanya hidup sosial ini. Nah, jargonnya seperti ini teman-teman. Mari cipta ruang aman, stop kekerasan seksual, kita semua bersama korban. Nah, terima kasih kepada Mbak Indayu nih selaku narasumber hebat kita yang telah membahas UU TPKS dan juga kasus-kasus kekerasan seksual yang telah dipublikasi dan juga terpublikasi. Ini harapannya podcast kali ini bisa membawa teman-teman sekalian untuk mampu speak up dan juga bisa melaporkan apa yang dirasakan terkait kekerasan seksual ini. Cukup sekian podcast Opini Kopri kali ini. Sekian dari saya dan juga narasumber kita Mbak Indayu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.